Materi yang pertama yaitu penggerakan dan pelaksanaan fungsi manajemen. Apa itu penggerakan dalam pelaksanaan manajemen? Aktuasi adalah nama lain dari direction atau bimbingan yang merupakan fungsi manajemen lainnya, serta saling berhubungan arah. Aktuasi, direction, motivating, dan influencing disepakati untuk mempunyai pengertian yang sama, yaitu gerak pelaksanaan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi, aktuasi artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dihendaki secara efektif. Berikut beberapa manfaat dari fungsi manajemen untuk organisasi. Yang pertama, membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif. Kedua, mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, memudahkan untuk menyediakan kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Materi yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi dalam manajemen. Monitoring dan evaluasi dalam manajemen adalah sistem manajemen mutu. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Adapun manfaat monitoring dan evaluasi yaitu yang pertama, mengetahui proses hasil terhadap penyelenggaraan program. Yang kedua, alat manajemen untuk diproses belajar di pengalaman. Ketiga, untuk membuat perencanaan dan melaksanakan rencana dengan lebih baik di masa mendatang. Yang keempat, dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkah pencapaian tujuan, keberhasilan, ketidakberhasilan, hambatan dan tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola program. Yang kelima, sebagai alat untuk mengatur kemajuan dan pencapaian program. Materi yang ketiga yaitu manajemen pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Definisi pelayanan kesehatan menurut Profesor Dr. Sudarjo Nakotmojo 2003 adalah sebuah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan kesehatan preven atau pencegahan dan promotif peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan. Adapun syarat pokok pelayanan kesehatan, yang pertama, tersedia dan berkesinambungan. Kedua, dapat diterima dengan wajar. Ketiga, mudah dicapai. 4, mudah dijangkau. 5, bermutu. Materi yang keempat adalah subsistem pelayanan kesehatan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. Rujukan kesehatan ada 2. Pertama, rujukan vertikal adalah merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rujukan vertikal dari kegiatan pelayanan tingkat pertama lebih rendah tingkatan yang lebih tinggi. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Dilakukan apabila petunjuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan atau keterangan yang sifatnya sementara atau menetap.
Adapun program pelayanan kesehatan masyarakat, yang pertama puskesmas, kedua keluarga berencana atau KB, yang ketiga kesehatan ibu dan anak, yang keempat kesehatan sekolah, yang kelima kesehatan gigi dan mulut, yang keenam kesehatan jiwa, ketujuh laboratorium sederhana, 8 pembagian kesehatan masyarakat desa atau PKMD, yang 9 program pencegahan dan pemberantasan penyakit tak menular, yang 10 pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, 11 program perbaikan gizi, 12 program peningkatan kesehatan lingkungan. Materi yang kelima yaitu etika manajemen kesehatan. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Secara umum, etika dimengerti sebagai apa yang biasa kita lakukan. Definisi etika menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia. K. Bartens dalam bukunya yang berjudul Etika 2000 memberikan 4 macam etika. Yang pertama, etika menyangkut cara atau tata cara. Suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Yang kedua, etika hanya berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri atau ada orang lain di sekitar kita. Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etika dianggap tidak berlaku. Yang ketiga, etika secara relatif. Yang keempat, etika memandang manusia dari lahirnya saja. Definisi etika kesehatan adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi. Etika kesehatan adalah suatu tindakan moral berdasarkan sistem, mulai yang secara universal maupun eksistensi, mencegah perkembangan risiko pada individu, masyarakat, dan kelompok yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kejahatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera.